Tanya Pak Arief. Silakan, Pak Charles, silakan. Iya, kebetulan saya dari luar daerah, jadi pasti saya ikutnya online. Ini mau ditanyakan waktu tesnya atau pelaksanaan ujian online-nya, apakah dia siang hari atau malam hari seperti ini gitu? Oke, baik. Kalau untuk uji online sebenarnya kalau kita sudah mengisi apel 0102 itu yang penting sudah betul sesuai dengan standar BNSP, karena tugas itu kan sudah distandarkan BNSP, boleh kita akan uji wawancara, boleh tidak. Kami persilahkan dari Bapak Ibu sekalian, kalau mau menggunakan wawancara, kami persilahkan di antara tanggal 20 sampai dengan 24. Kami bisa melaksanakan uji wawancara, jamnya nanti kami atur jam kerja saja, karena ini nggak membutuhkan waktu lama, maksimal itu 20 menit satu kali wawancara antara asesi dan asesor. Begitu Pak Charles. Oh, ya, berarti kita mengajukan waktu aja gitu, atau Yes, mengikut yes. aja jadwal yang. Ya, mengajukan waktu aja. Kita tanggal 20 sampai tanggal 24 kita masih menerima uji online. Jika berkenan uji online, karena ada yang minta uji online, ada yang tidak ujian. Jadi boleh, yang penting apel 1, apel 2 sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan standar penugasan BNSP. Begitu. Oh, siap. Baik. Oke, siap. Makasih Pak Arief. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akan sedikit share bahwa nanti ini hari ini kita melakukan bimbingan teknis skema sertifikasi Human Capital Staff atau SDM. Sebetulnya pengisinya adalah Pak Edwin Dirgantara dari Jakarta, karena beliau juga sudah merupakan bagian daripada LSP kami. Kami membidangi LSP Sumber Daya Manusia, dan Pak Edwin itu adalah bagian daripada salah satu coach-nya. Namun mengingat waktu malam hari sehingga beliau tidak bisa berkenan mengisi, sehingga kami sama-sama untuk memberikan materi yang sama, karena pada dasarnya uji ini nanti semuanya offline dan online dengan syarat yang sama. Ada 4 hal yang perlu kami sepakati bersama dalam tujuan bimbingan teknis adalah: 1, bagaimana mengetahui skema okupasi Human Capital Staff. Nah, skema itu ada okupasi, ada klaster. Kita menggunakan okupasi karena ini okupasi berhubungan dengan para praktisi atau pelaksana. Sehingga kalau Bapak Ibu setiap hari bergerak dan sudah terbiasa, maka kita menggunakan skema yang okupasi Human Capital Staff, jadi SDM. Lalu apa yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti uji kompetensi? Tadi sudah saya sedikit beri bocoran mengenai persiapan sebelum uji kompetensi, dan memberikan rekomendasi serta referensi sumber informasi dan contoh dokumen. Ya, ini kita selalu memberikan ada template, ada tata cara, pembuatan tugas dan sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal standar KUK. KUK itu adalah kerangka unit kerja yang sudah distandarkan oleh BNSP. Jadi mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam penugasan dan uji, sehingga itu yang akan kami berikan contoh-contoh dokumen, serta mekanisme pelaksanaan uji sertifikasi yang nanti kita akan secara online dan offline. Kalau offline, nanti dipersilakan Bapak Ibu sekalian wajib membuka laptop atau membuka handphone, karena diperbolehkan ada aturan bahwa uji kompetensi skema SDM itu harus dengan laptop atau handphone, karena ada hitung-hitungan berkaitan dengan BPJS ya. Jadi Bapak Ibu peserta offline wajib membawa handphone atau laptop untuk menghitung template-template berhubungan dengan BPJS. Standar kita dalam melaksanakan uji kompetensi sumber daya manusia adalah didasarkan kepada keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 149 nomor 149 tahun 2020 mengenai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau KKNI-nya ya, berhubungan dengan sumber daya manusia. Ada 4 unit kompetensi yang di dalam skema Human Capital Staff.
Yang pertama adalah menyusun uraian jabatan. Yang kedua, melakukan administrasi jaminan sosial. Tadi yang saya sebutkan di situ bagaimana kita membentuk dan membuat kerangka pengajuan, permohonan, serta hitungan jam sostek atau BPJS sekarang kepada pemerintah dan siapa yang mengajukan dan bagaimana cara penghitungannya. Itu juga yang nomor 2 ini wajib Bapak Ibu yang offline harus membawa laptop atau komputer atau handphone. Lalu yang ketiga adalah melakukan administrasi pengupahan supaya apa? Jelas bahwa apakah upah yang sudah kami terima ini sudah standar daripada Kementerian Tenaga Kerja. Apakah sudah dengan persetujuan gubernur, wali kota, atau bupati sehingga sudah sesuai dengan UMR atau UMK-nya. Dan bagaimana kalau sudah dan bagaimana kalau belum, dan apa aja yang didapat dalam pelaksanaan pengupahan oleh pemerintah. Lalu yang keempat adalah melakukan kebijakan administrasi penerapan sumber daya manusia. Ini bagaimana jika kita membuat SOP, biasanya pemerintah maupun kelembagaan ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh rektor, oleh dekan maupun oleh AMI ya dan sebagainya untuk mengatur bagaimana pemberlakuan sumber daya manusia di kampusnya. Ini kebetulan semua dari akademisi sehingga itu yang akan kami bahas secara bersama. Adapun kerangka unit kerja untuk uraian jabatan adalah bagaimana kita melakukan unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Selalu setiap komponen KUK itu melihat daripada knowledge, skill, dan attitude yang dibutuhkan dalam menyiapkan, merancang, dan menyusun uraian jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang diterapkan. Yang diterapkan oleh pemerintah, oleh kelembagaan, dan oleh diri sendiri. Itu yang berkaitan dengan yang pertama adalah melakukan analisis jabatan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian menggunakan metode analisis jabatan dalam dokumen yang tertulis. Nanti ada dokumen-dokumen yang Bapak Ibu perlu siapkan. Lalu bagaimana menginformasikan pekerjaan dalam setiap jabatan itu kepada berbagai narasumber di organisasi dan bagaimana menginformasikan jabatan untuk dianalisis oleh perangkat jabatan analisis yang ditetapkan. Komponen kedua adalah menerapkan uraian jabatan. Bagaimana job description-nya yang sudah ditentukan dan bagaimana menyusun, memperlakukan SOP dalam organisasi perguruan tinggi. Jadi gini, ada dua hal bagaimana kita menganalisa dan analisa jabatan, baik itu memberikan deskripsi maupun spesifikasi. Analisa merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur serta kemungkinan keterkaitannya terhadap fungsi-fungsi yang diterapkan dalam sebuah organisasi. Jabatannya merupakan tugas dan tanggung jawab yang akan dan sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh setiap tenaga kerja di lingkungan pekerjaannya. Ya, ini tugas-tugas yang harus dikerjakan adalah mendeskripsikan nama jabatan, lokasi, ringkasan, informasi, kondisi, tugas yang dikerjakan, dan mesin yang digunakan sama risiko kerja. Ini sudah ada template-nya yang nanti Bapak Ibu bisa dikerjakan. Ya, nanti pada sesi kedua kami akan memberikan contoh-contoh mengenai description jabatan atau job description. Lalu ada spesifikasi jabatan. Bagaimana kualifikasi pendidikannya, pengalaman kerjanya, apakah ada pelatihan-pelatihan sebelum menjadi seorang karyawan atau tenaga kerja, dan apakah di dalam selama menjadi seorang tenaga kerja ada kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
karena ini berhubungan dengan semua peserta perguruan tinggi, sehingga apakah ada berhubungan dengan diklat yang dilakukan oleh perguruan tinggi kepada SDM-nya. Lalu kemampuan kecakapan tadi, tanggung jawabnya, dan karakteristik emosionalnya. Ya, tadi makanya kadang sekarang itu berpikir bahwa polisi juga sekarang akan melihat bukan hanya IQ yang diutamakan, tapi bagaimana seorang polisi akan dicoba melakukan tes emosional atau kejiwaannya. Sehingga ini menjadi bagian daripada analisis jabatan. Manfaatnya adalah memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab suatu posisi atau jabatan bagi calon karyawan, memperjelas siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi, membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya, ini sehingga tidak ada dual job ya, atau juga mereka juga menggunakan lost job, biasanya karena mungkin karyawan itu merasa bahwa bukan tugasnya, sehingga bukan dia memiliki empati untuk melakukan pekerjaannya. Padahal pada dasarnya bagaimana kita memiliki, tadi kalau kita karakteristik emosional, bagaimana kita saling toleransi terhadap lingkungan pekerjaan lainnya, walaupun itu bukan tugas dan tanggung jawabnya. Memberikan informasi tentang pengetahuan, pelatihan, pendidikan, dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan tiap pekerjaan secara lengkap dan objektif. Ini juga harus melakukan ada yang namanya, mungkin kalau Bapak Ibu sering ke toilet ya, itu kan ada ya, setiap pintu itu di belakangnya ada bagaimana dia sudah melakukan pekerjaannya, apa yang dikerjakan setiap hari, lalu siapa yang bertanggung jawab. Itu bagian terkecil daripada keterampilan. Lalu bagaimana perusahaan atau perguruan tinggi melakukan pendataan SDM, ya, bagi yang sudah melakukan banyak, ada yang sudah S1, S2, atau sejak menjadi karyawan ada yang menambah pendidikan, meningkatkan pendidikan, pengetahuannya, atau banyak pelatihannya, atau juga mereka menjadi salah satu bagian dari hal terpenting perusahaan, contohnya bisa menjadi sumbangsih, membawa nama harum perguruan tingginya, itu menjadi bagaimana yang harus dilakukan oleh jabatan. Lalu membantu manajemen menganalisa serta menyempurnakan struktur organisasi perusahaan. Ini ada sebagian mungkin yang merasa bahwa struktur yang sudah dibuat itu ataukah sudah sesuai dengan pedoman, ya, karena ini kan berhubungan statuta perguruan tinggi ya. Jadi boleh nggak kita merubah statuta perguruan tinggi, atau kita bisa merubah statuta daripada kebijakan rektor atau direktur atau ketua. Ini adalah bagaimana pentingnya memanfaatkan uraian jabatan dan dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi jabatan dan penyusunan struktur gaji. Tadi kalau kita melihat sudah ada pengetahuan, pelatihan, pendidikan, dan keterampilan, apakah ada penambahan mengenai struktur gaji, ya? Jadi sehingga tidak merasa bahwa kalau saya hanya SDM, lulus SMA gaji sekian, kalau dengan lulus S1 sekian, S2 sekian, S3 sekian, dan itu adalah bagaimana kita memanfaatkan uraian jabatan. Ini salah satu format yang Bapak Ibu nanti kerjakan, dan format itu sudah ada dalam setiap lembar jawaban, jadi hanya menuliskan saja. Contohnya ini, nanti ini contohnya aja ya, contohnya ada melapor, kodenya apa, hubungan kerjanya dengan siapa, lokasinya di mana, supervisinya siapa, eksternalnya apa, departemennya apa. Ini nanti ada di template-template yang Bapak Ibu akan kerjakan. Ini sebagai contoh. Nah, dalam tugas itu yang utama adalah mengetahui payroll-nya, ya, melakukan cross check absensi pegawai dan membuat rekap baik pegawai kantor, cabang maupun head office. Kadang ini tolak ukurnya timesheet perusahaan itu, ya, hubungan dengan jam hadir, jam makan, jam lembur itu sudah terekap dalam payroll yang sudah ditentukan oleh salah satu sumber daya manusia yang diberikan tugas. Lalu adalah selanjutnya menginput dengan akurat nomor rekening bank pegawai baru, lalu atau pegawai bank yang merupakan
karyawan baru. Supaya apa? Ini juga bisa tepat mengkreditkan setiap gaji yang diterima oleh karyawan. Tapi tergantung perusahaan tingginya. Ada yang menggunakan gaji bulanan berdasarkan dia masuk, atau juga ada yang dihitung per tanggal 1 atau tanggal 28. Itu kebijakan perguruan tingginya masing-masing. Sehingga ini bagaimana kalau salah satu pegawai ini kan ini yang offline besok dari UKSW itu kan kurang lebih sekitar 900 karyawannya, itu juga harus teliti ya, karena 900 sumber daya manusia di UKSW termasuk dosen dan pendik yang masuk berdasarkan baik itu tanggal awal masuk atau kebijakan baru berdasarkan tanggal dia masuk. Itu yang menjadikan dasar bagaimana pengupahan atau penggajian. Menginput data NPWP pegawai dengan akurat. Jadi NPWP ini sebisanya dan seyogianya semua tenaga kerja, baik yang PTKP maupun non-PTKP, harus memiliki NPWP. Apalagi nanti kebijakan pemerintah bahwa NPWP itu sudah menyangkut dengan NIK, jadi wajib adanya NPWP. Jadi Bapak Ibu perusahaan dan perguruan tingginya yang belum menerapkan sumber daya manusianya memiliki NPWP, maka untuk bisa mensegerakan bahwa mensinkronisikan NPWP dengan KTP. Jadi silakan, walaupun setiap tahun dibuat nihil tidak masalah, yang penting dia sudah bisa NPWP. Karena kepentingan NPWP juga sangat berpengaruh terhadap dunia luar, sehingga diwajibkan nanti setiap objek pajak dan subjek pajak sudah memiliki kewajiban perpajakannya. Melakukan perhitungan pajak 21 secara tepat dan akurat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ya ini walaupun kalau mungkin saat ini ada serdos dan sebagainya sudah dikenakan PPh 21, namun kalau untuk gaji bulanan ya kalau di atas PTKP saya yakin sudah dikenakan pasal 21, walaupun tidak sampai PTKP pun sebisa mungkin harus melaporkan PPh 21 walaupun nihil atau kurang daripada perhitungan. Karena kewajiban perusahaan adalah memberikan pelaporan pajak dibuktikan dengan bukti PPh pasal 21. Kalau mengirimkan IP-slip ke cabang ini saya pikir tidak ada ya, karena perguruan kecuali Undip ini sudah punya IP-slip di setiap cabang Undip di daerah ya, karena Undip itu sudah ada di Rembang, ada di Demak, ada di Kendal dan sebagainya, sehingga dia sudah bisa ya memberikan e-slip-nya kepada cabang setiap tanggal 5 di bulan berjalan. Lalu medical adalah melakukan cross-check terhadap akurasi klaim pengobatan pegawai dan keluarga, termasuk koordinasi dengan dokter perusahaan maupun pegawai. Ini saya pikir sudah semua mendapatkan BPJS, sehingga ini bagian medical juga yang berhubungan dengan pengaturan BPJS harus diklaim dan harus melakukan pendataan siapa-siapa yang perlu pengobatan dengan dokter perusahaan ya. Dokter perusahaan itu biasanya yang sudah ditentukan oleh dokter BPJS-nya. Itu ya, itu urutan tugas yang nanti Bapak Ibu akan tugas dibuat dan nanti akan kami share contoh serta template-nya. Itu aja. Oke, saya pikir ini tidak perlu karena ini nanti sudah ada spesies jabatannya. Tadi ya saya sebutkan contohnya adalah yang payroll itu adalah biasanya pendidikan S1 accounting, pengalaman 3 tahun yang mengatur penghitungan PP 21, BPJS, dan bagaimana dia sudah bisa melakukan pengoperasional komputer. Nanti juga Bapak Ibu bisa membuat struktur organisasi yang nanti akan ditandatangani oleh setiap pemangku jabatan. Jadi ada validasi, contohnya ini adalah kalau tempat kami ya Bapak Ibu sekalian, ini contohnya, ini adalah di tertinggi kami adalah contohnya nama Human Resource Manager, ini mungkin Pak Untung ya, ini sebagai kepala biro akademik gitu ya, nanti siapa atasnya langsung, mungkin wakil rektor berapa gitu ya, dan pemegang jabatannya adalah siapa.
ini ya berjenjang ya, silakan itu ditandatangani sesuai dengan ada di perguruan tingginya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sebagai salah satu contoh penugasan yang perlu diisi adalah adanya validasi setiap penggerak daripada struktur organisasi. Dibuat tanggal di mana tanggal itu kita melakukan uji kompetensinya. Berarti kalau tanggal 18 tulis tanggal 18, tanggal 19, tanggal 19, tanggal 20 berarti tanggal 20, tanggal 24 juga tanggal 24. Jadi dibuat sesuai dengan tanggal uji komnya. Lalu KUK kedua adalah melakukan administrasi jaminan sosial. Ini yang Bapak Ibu nanti akan membuat secara Excel nama-nama siapa saja yang sudah mendapatkan jaminan sosial, jam sostek atau BPJS, lalu bagaimana pengaturan pemerolehan penghitungan yang didapat oleh tenaga kerja jika sudah melakukan BPJS. Yang pertama, bagaimana mendaftarkan program jaminan sosial ya atau BPJS. Bagaimana kita melakukan aturan kepesertaan, pendaftarannya bagaimana, dan bagaimana kita melakukan perolehan kartu kepesertaan dari BPJS. Lalu KUK kedua adalah elemen kedua adalah melakukan administrasi kepesertaan jam sostek atau BPJS. Ya, ini melakukan pembayaran iuran program jaminan rutin ya dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku adalah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, jadi boleh menggunakan perhitungan kelas karena itu biasanya kalau perguruan tinggi menggunakan kelas 2. Yang ketiga adalah pelaksanaan administrasi untuk kepastian bahwa siapa yang mendapatkan ahli warisnya. Jadi yang berhak pengurusan BPJS ada ahli warisnya itu yang dibuat didasarkan kepada kartu keluarga yang berlaku. Lalu pelaksanaan administrasi jaminan sosial yang didokumentasikan. Itu kerangka unit kerjanya untuk jaminan sosial. Nah, ini jaminan-jaminan yang biasa dilakukan dan diberlakukan oleh perusahaan atau perguruan tinggi tergantung daripada kemampuan, penganggaran, pendanaan perguruan tingginya. Walaupun besar kecilnya perguruan tinggi itu tergantung daripada tingkat mahasiswanya, namun kalau bisa walaupun mampu, walaupun tidak mampu, walaupun menjadi tantangan dan PR, minimal ada salah satu jaminan yang diberikan kepada tenaga kerjanya. Baik jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Ini yang menjadi kewajiban perusahaan maupun perguruan tinggi dalam melakukan jaminan yang diberikan kepada sumber daya manusianya. Kalau keenam, saya pikir jarang ada kebijakan perusahaan yang memberikan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi jarang sekali kalau perusahaan atau perguruan tinggi itu memberikan pekerjaan lain jikalau karyawannya itu keluar daripada pekerjaannya. Jadi cukup 5, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Nah, bagaimana dokumen yang perlu disiapkan adalah formulir-formulir pendaftaran pemberi kerja, formulir pendaftaran, pelaporan rinci iuran kerja, NPWP perusahaan, ya ini berarti perguruan tinggi, lalu ada juga KTP pemilik perusahaan. KTP perusahaan ini adalah berhubungan dengan yayasan, ya kalau berhubungan dengan yayasan atau rektor bisa pilih salah satu, bagaimana lihat statutanya. Lalu KTP tenaga kerja sendiri, yaitu yang perlu dipersiapkan, dan surat izin tempat usaha atau sekarang semua berlaku hanya NIB. Sekarang sudah tidak ada SIUP, sudah tidak ada
IU ya, SIWI. Jadi hanya ada nomor induk berusaha. Nah, dalam nomor induk berusaha juga wajib melampirkan NPWP. Maka tadi saya sebutkan bahwa NPWP menjadi sangat penting jikalau Bapak Ibu semuanya sudah menjadi seorang tenaga kerja, baik yang non PTKP maupun di atas PTKP. Ini tidak perlu diisi karena nanti akan ada template-nya. Ini tidak perlu. Oke, nanti ini ada tugas yang membuat Bapak Ibu mengisi semacam ini dalam tugas. Jadi ini adalah yang dibuat Bapak Ibu sebagai rekan kerjanya. Jadi nomor ini diacak aja, lalu NIK-nya sesuai dengan nama. Contohnya hari ini kita meminta 10 teman kita masukkan. Ditulis saja NIK teman ya. Ini nama pekerja contohnya Dewi Maria ya. Lalu ada Hendra, ada Ahya, ada Novi Suprianto, ada Anita, ada Madajas, ada Khairuman, ada Ridwan, ada Eni, ada Nani Irma. Ini tolong dibuat ya, dan itu disesuaikan nomor induk kependudukannya, tanggal lahir, upahnya, dan iurannya. Pada saat ini yang dibuat oleh Pak Untung, berarti Pak Untung tidak boleh dimasukkan sini. Ya, itu berarti adalah diganti kalau Pak Untung yang membuat nama-nama ini 10 orang yang lain. Pada saat Bu Nani Irma yang buat, maka Pak Untung dimasukkan di sini. Itu boleh. Jadi apa? Selang-seling boleh ya, karena ini kan tidak harus sesuai dengan ada yang di kenyataan di perguruan tingginya, tapi boleh diselang-seling asal tidak satu nama sebagai pembuat dan satu nama sebagai pekerja. Lalu jumlah pekerja ini untuk upahnya, walaupun selama ini Bapak Ibu menerima upah atau gaji di atas PTKP atau di bawah PTKP atau UMR, disesuaikan, mohon dibuat di atas UMR ya. Jangan dibuat sesuai dengan keadaan sekarang, tapi dibuat dengan UMR. Contohnya kalau di Solo UMR-nya 2880 gitu, kalau bisa di atas 3 juta ya. Jangan dibuat 600, 800 atau 900 1 juta. Dibuat sesuai dengan di atas UMR atau UMK. Itu ya Bapak Ibu, karena apa? Ini akan selanjutnya akan mengikuti iurannya berapa, yang perlu dibayarkan oleh perusahaan, ada rumusnya, dan itu nanti yang akan Bapak Ibu buat, dan itu akan dilampirkan dalam AP02. Jika online dan offline akan dikumpulkan. Baik ya, kalau ini jelas pembuatan tugas yang mengenai BPJS. Yang ketiga adalah bagaimana melakukan administrasi pengupahan. Ya, yang pertama mengkompilasi ketentuan dan prosedur administrasi pengupahan. Ya, Bapak Ibu, dasarnya adalah bagaimana menentukan prosedur kerja tentang pengupahan yang diidentifikasi. Jadi mengidentifikasi standar pengupahan. Biasanya pakai mana tuh pengupahannya? Kalau menggunakan pakai Kemenaker, berarti ada standarnya berapa. Kalau menggunakan peraturan gubernur, lalu peraturan wali kota atau bupati juga dimasukkan di situ. Ya, walaupun saya tahu setiap perguruan tinggi pasti tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, ada yang di bawah, ada yang lebih tinggi dari standar peraturan pemerintah. Monggo. Tapi kalau bisa dibuat di atas UMR atau UMK, karena ini untuk apa namanya mengkalkulasi penghitungan kesejahteraan dan menghitung berapa yang harus dibayar perusahaan terhadap kewajibannya membayar jaminan sosialnya. Lalu melaksanakan administrasi pengupahan. Upah yang dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi. Jelas tadi ya, kalau tadi berdasarkan pemerintah, ini berdasarkan tadi bisa adalah pendidikannya, berdasarkan kepada strukturalnya. Lalu berdasarkan kepada namanya golongannya, boleh. Jadi mungkin golongan 3 berapa, 4 berapa, lalu struktural apa ya. Jadi boleh bergabung-gabung, nanti ada potongan biaya jabatan, biaya pajak, tunjangan istri dan sebagainya, itu dimasukkan di sini. Pengupahan pekerja dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukti dokumen yang pelaksanaan pembayarannya upah itu juga didokumentasikan. Didokumentasikan berarti ada slip gajinya ya Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap bulan Bapak Ibu harus mendapatkan slip gaji. Kenapa? Karena itu sebagai bukti hak satu sebagai karyawan atau sebagai sumber daya manusia dalam satu perguruan tinggi atau perusahaan.
Walaupun sistemnya transfer, tapi harus ada bukti yang dokumentasikan adalah berupa slip gaji. Ya, ini prinsip dan filosofi pengupahan, kebijakan pengupahannya adalah, saya pikir Bapak Ibu bisa ya kalau filosofinya bahwa setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, layak itu adalah ada komponennya, kehidupan layak ya, KHL-nya. Komponen hidup layak. Berapa kira-kira di Solo KHL-nya? Berapa KHL di Purbalingga? Berapa KHL di Purwokerto? Berapa KHL di Semarang? Berapa KHL di Maluku? Ya, berapa di Padang? Berapa di Cirebon? Itu menjadi silakan menentukan KHL-nya masing-masing. Ya, kalau bisa memang semuanya hidup di atas komponen hidup layak ya. Yang kedua adalah setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama atas penerapan pengupahan tanpa diskriminasi. Jelas ya, walaupun dia bekerja yang mohon maaf karena sekarang ada yang namanya di Undang-Undang 8 2014 itu disabilitas. Ya, sekarang sudah diberlakukan semua memiliki hak yang sama jika dalam bekerja yang sama. Contohnya ada kan sekarang tendik yang nun sewu mohon maaf yang disabel ya, itu juga sama mendapatkan hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi karena pekerjaan yang diberikan juga sama. Walaupun dia memiliki kekurangan dalam fisik, tapi secara filosofi semua mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu yang ketiga adalah setiap pekerja buruh berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama di nilainya. Jadi mungkin kalau setiap ada surat tugas, ada surat lembur ya, itu diberlakukan yang sama. Jangan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Harus mendapatkan. Jangan yang lembur kepala divisinya, anak buahnya juga tidak boleh, harus dapat sesuai dengan komponennya masing-masing. Lalu prinsipnya adalah hak setiap pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dan pengusahawan dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Jadi ini setiap prinsipnya sama ya, digaji pada saat dia masuk dan diputus pada saat dia memiliki PHK. Ya, tadi kalau ada yang tadi kita bicara di depan tadi ada jaminan perusahaan yang memberikan kehidupan layak setelah PHK itu hanya 1-2 perusahaan. Yang sudah menerapkan itu adalah perusahaan-perusahaannya Ari Ginanjar. Nah, itu sudah menerapkan bahwa setiap karyawan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dia diberikan tempat rekomendasi ya yang kompeten sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak buahnya. Yang lain saya pikir belum ada ya, baru yang menerapkan itu adalah yang berhubungan dengan syariah seperti punya Hadi Ginanjar yang EQ itu, SQ. Lalu kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan ini adalah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, baik oleh Kemenaker dan lain-lain, lalu ditetapkan juga oleh pemerintah pusat sama juga ya. Dan kebijakan pengupahan bisa oleh pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Adapun kebijakan pengupahan adalah ada upah minimum. Tadi disebutkan bahwa setiap perusahaan baik swasta yang berhubungan dengan komersial dalam arti yang manufaktur ataupun perguruan tinggi atau jasa sosial atau yayasan itu harus mendapatkan upah minimum yang disandarkan atau UMK atau UMR. Apakah itu sudah diterapkan? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab semua di dalam lembar jawaban kelak di Ujikom. Ya, kita tahu dari situ berapa upahnya didasarkan kepada UMK-nya masing-masing. Lalu struktur dan skala upah. Ya, struktur dan skala upahnya kalau tadi perguruan tinggi pasti ada berapa untuk rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan sampai dengan admisi terkecil ya. Itu sudah ada. Lalu upah kerja lembur, ada komponen kerja lembur yang ditetapkan secara bersama-sama pejabat yang berwenang. Lalu upah tidak masuk kerja atau tidak mengerjakan karena alasan tertentu, sakit, ya, melahirkan, kecelakaan dan sebagainya itu juga mendapatkan upah, ya.
Bentuk dan cara pembayaran upahnya bagaimana? Apakah dilakukan secara sebulan sekali, ya, per tanggal dia masuk tanggal 1 atau tanggal 28 di akhir penutupan bulan. Itu tergantung dari masing-masing perguruan tingginya. Hal-hal yang diperhitungkan dengan upah dan lain-lain. Bisa juga ya kalau kami di perguruan tinggi ini ada yang namanya uang vakasi, uang sumbangan, uang kegiatan sosial dan sebagainya yang diberikan setiap kegiatan, ya. Ada uang sosial, uang serdos dan sebagainya. Ada juga uang lokarya, itu tergantung daripada kebijakan perusahaan atau perguruan tingginya. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Tadi ada surat tugas berapa, surat kegiatan berapa, ya. Itu, dan juga kalau di perguruan tinggi pasti ada penelitian, pengabdian dan sebagainya. Itu sebagai dasar upah untuk pembayaran dan kewajiban lainnya. Upah ini saya pikir sudah ada, ya. Ini bisa dilihat upah minimum setiap daerah provinsi yang berlaku di tahun 2022, ya. Apakah sudah berubah atau belum? Ya, karena sekarang IKN di Kalimantan Timur, UMK-nya sudah berubah sejalan dengan rencana pendirian ibu kota nasional, ya. Ketentuan upah ada peraturannya tadi sudah disebutkan. Lalu, dan ini masuk ke dalam, nanti Bapak Ibu dalam soal itu hanya memasukkan ini aja, kebijakan-kebijakan, nama-namanya upah apa aja dimasukkan. Kebijakan upah ini adalah upah tadi tanpa tunjangan, upah pokok, tunjangan tetap, upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, upah pokok, tunjangan tidak tetap, dan pendapatan non upah, ada THR, insentif tadi, ya. Kalau kita sebutkan tadi di kampus kami ada insentif, ya. Setiap hari raya Islam ada insentif, lalu ada setiap tahun kita ada insentif tahun barunan yang setiap sama lokakarya keluar kota, ada bonus, ya, bonus jika ada kegiatan-kegiatan dan lebih daripada kegiatan dimasukkan ke bonus kepada seluruh pekerja atau SDM. Uang pengganti fasilitas kerja tadi, ya, contohnya surat tugas dan sebagainya. Uang servis pada usaha tertentu, contohnya ini uang servis bukan gratifikasi, ya. Jadi uang servis ini biasanya melebihi jam kerja, tapi hasilnya bagus dan sebagainya. Dan itu juga tidak masuk ke dalam peraturan. Itu tergantung daripada tadi emosional sumber daya manusianya. Bisa nggak dia memiliki kepekaan sosial bahwa anak buah yang sudah bekerja dari pagi sampai malam, kerja bagus, maka diberikan uang servis dan sebagainya. Ini adalah upah yang ditentukan berdasarkan satuan kerja atau hasilnya. Ini saya pikir kita tidak ada, ya, karena di perguruan tinggi tidak ada upah per jam, harian, ya kan, kita hanya biasanya bulanan, ya, kecuali jam hadir itu harian, ya. Jam hadir itu harian sebagai dasar untuk mengganti uang makan, uang transport itu boleh harian dan dikalkulasi dalam tiap bulan untuk mendapatkan tambahan gaji bulanan. Mungkin kalau Pak Sutiono wajib ini Pak per jam per harian karena beliau adalah pengusaha, jadi bagus, ya, per jam itu berdasarkan berapa dia menghasilkan produk, ya kan. Nah, kalau harian adalah berapa dia masuk. Mungkin kalau pas lembur Sabtu Minggu harinya pas libur disuruh kerja sehingga harinya yang biasa mungkin satu hari 100.000 ditambah menjadi 125 atau 150 karena di luar daripada peraturan jam kerja Senin sampai dengan Sabtu, gitu. Tapi kalau umum perguruan tinggi saya pikir hanya bulanan saja. Ini perhitungan upah per jam, ya, nanti bisa di UM-nya berapa, di angka per jamnya. Saya pikir kita tidak ada karena kita semua perguruan tinggi yang dilakukan setiap bulan sekali. Oke. Ini penerapan SDM yang terakhir, ya. Jadi yang terakhir adalah penerapan SDM. Kompilasinya adalah ketentuan penerapan MSDM, ya, prosedur kerja berkaitan dengan administrasi SDM. Prosedur kerja dan bagian alur prosedur proses berkaitan dengan pengelolaan administrasi penerapan kebijakan MSDM yang dikompilasi dan melaksanakan administrasi kebijakan MSDM. Bagaimana SOP berjalan.
Administrasi pergawean, biasanya ini mungkin bagian HRD atau SDM ya, bagaimana dia setiap saat harus peka terhadap administrasi kepegawaian, dari dia mencatat masuknya tenaga kerja, melakukan pembukaan nomor rekening, penggajian, laporan penggajian kepada bagian keuangan dan sebagainya, sampai dia mendapatkan hal-hal berkaitan dengan ada pendidikan latihan, ada juga dengan penambahan SK, penambahan pekerjaan, ya, penambahan pendidikan, diklat dan sebagainya. Ini bagian daripada hal yang dilakukan oleh administrasi kepegawaian. Juga termasuk ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan biaya-biaya pengobatan. Ya, nanti linear dengan BPJS-nya. Bagaimana biaya pengobatannya, data pribadi karyawannya siapa, ahli warisnya siapa, kayak tadi ya, dan sebagainya. Lalu daftar kehadiran pegawai ini biasanya ada di bagian sumber daya manusia atau di bagian teknik yang mencatat rekap hadir. Ya, kalau setiap perusahaan atau perhentian ada jam hadir yang melakukan dengan absensi, itu yang dilakukan satu tim yang dilaporkan kepada kepegawaian dan kebagian melaporkan kepada keuangan. Surat izin sakit, cuti, dan lain-lain dimasukkan juga ke pegawaian. Penggajian pegawai juga pegawaian, pelatihan tadi ya, kalau bisa setiap saat bagian kepegawaian selalu melakukan negosiasi pendekatan kepada diklat-diklat untuk melakukan namanya karakter building ya, supaya pas setiap SDM itu ada refresh kegiatan-kegiatan pelatihan ya, gunanya untuk mereka mendapatkan ilmu baru. Tapi saat ini kebanyakan mereka online ya. Suatu ketika besok banyak yang CSR melakukan karakter building ke luar, sehingga bagian kepegawaian supaya menginformasikan berbagai hal berkaitan dengan pelatihan yang dilakukan di luar. Lalu penilaian kinerja hasil asesmennya bagaimana, yang dilakukan oleh yang namanya nanti reportnya, apakah ada punishment atau reward ya dalam setiap kinerja. Ada satu perusahaan yang selalu memberikan rewardnya ya, memberikan umroh setiap setahun sekali kalau kinerjanya bagus, atau memberikan hadiah motor, handphone, atau apa, dan memberikan punishment juga jika dia melanggar aturan. Jadi itu bagian dari perusahaan untuk memberikan reward dan punishment terhadap hasil asesmen tenaga kerja yang sudah melakukan pekerjaan selama berhari-hari, bertahun, berbulan ya, yang dihasilkan dalam hasil asesmen. Kebijakan peraturan pegawaian itu dilihat dari SOP-nya, prosedurnya, juklas, juknisnya, database kepegawaian, SIM-nya, data pegawai sejak melamar sampai dengan pensiun, biaya pegawai, tadi sebutkan tunjangan, pengobatan, dan sebagainya, biaya pelatihan, in-house, kursus, seminar. Nah ini biasanya kepegawaian itu sudah merancang berapa kebutuhan pegawai saya untuk mendapatkan tunjangan pengobatan, berapa pegawai saya setiap tahun untuk mendapatkan pelatihan in-house, berapa setiap tahun pegawai saya mendapatkan kursus, berapa setiap tahun pegawai saya sudah mendapatkan seminar. Dan itu tugas daripada kepegawaian, dan itu harus di SOP-kan dalam sebuah peraturan. Yang tadi yang divalidasi oleh siapa yang membuat, dan terakhir sampai dengan siapa yang memberikan rekomendasi. Lalu database kepegawaian ada formasi pegawai, penerimaan, pengangkatan, dan saya pikir ini sudah semua ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah yang penting bagi Bapak Ibu nanti, hal-hal yang perlu disiapkan dalam kepegawaian database-nya semacam ini. Formasi pegawai, penerimaan, pengangkatan, karir, penyelesaian pengelola keberatan pegawai, ini biasanya juga ada yang berontak dan sebagainya, ada yang hal-hal tidak kenyamanan dalam bekerja, lalu mutasi, kesejahteraan, pemberhentian, pensiun, perselisihan, dan penghargaan. Tadi punishment dan reward. Lalu data kepegawaian, data keluarga pegawai, dan sebagainya. Ini kadang juga penting karena akan mendapatkan tunjangan keluarga, suami, anak, istrinya. Oke, ini saya pikir sudah definisinya sudah tahu semua dan manfaatnya mengenai standarisasi pedoman. Baik, itu mungkin tadi materi Bapak Ibu yang perlu didalami untuk SDM, ya, khususnya 4 kerangka unit kerja, karena ini adalah sangat penting secara umum, walaupun wajib Bapak Ibu tahu bagaimana membuat SOP, bagaimana mendatabase karyawan itu penting, tapi itu bukan
pada saat diklat online, karena diklat offline itu berchip minimal 3 hari untuk mendapatkan diklat online dan offline berkaitan dengan bagaimana penyusunan SOP dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, ini apa yang perlu disiapkan dalam uji kom adalah pas foto tadi 3x4, kopi KTP, ijazah, sertifikat. Ini adalah nanti Bapak Ibu pada saat selesai sertifikat pelatihan ini akan diterbitkan sertifikat pelatihan yang nanti sebagai dasar Bapak Ibu melakukan pengisian APL 1. Ya, jadi sertifikat nanti akan kami share sesuai dengan surat tugas, sesuai dengan daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat pelatihan dan surat keterangan pengalaman kerja jika ada. Kalau tidak ada, tadi diwakili dengan surat mengajar, lalu surat kerja atau surat pengangkatan jabatan. Boleh dijadikan salah satu dokumen yang perlu disiapkan untuk pengisian APL 1 dan APL 2. Formulir APL 1 tadi permohonan sertifikasi kompetensi, ini adalah data-data pribadi berhubungan dengan dokumen ini ya, 5 ini. Lalu formulir APL 02 itu berhubungan asesmen mandiri, di mana asesmen mandiri adalah kemampuan Bapak Ibu menjawab setiap kerangka unit kerjanya. Dan kerangka unit kerjanya itu adalah yang sudah saya bagikan, template-templatenya nanti Bapak Ibu isi ya sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk online nanti kita akan berikan APL 02 yang perlu diisi. Kalau nanti offline nanti juga akan diberikan APL 02 yang sama-sama mencentang ya Bapak Ibu, tidak kelihatan ya. Jadi ada lembar-lembar yang Bapak Ibu nanti akan centang ini APL 02 ya, dan dijawab dan dibuat format. Itu nanti yang offline itu akan kami bagikan pada hari Kamis maupun Jumat ya, sesuai dengan tanggal ujinya. Lalu persetujuan FR akan 01 ada persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang uji ini semua mendapatkan hak untuk mendapatkan waktu diuji baik online maupun offline. Tetapi juga diberikan satu prinsip kerahasiaan. Jadi soal uji, jawaban uji Bapak Ibu semua itu menjadi hak LSP yang tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Karena itu hak miliknya oleh kami sebagai LSP. Walaupun dalam kenyataannya tadi adalah satu unit kerja secara bersama hanya switch nama-nama teman atau pegawai tidak masalah. Yang penting tidak boleh ada satu nama pembuat SOP masuk ke dalam surat kebijakan, pengaturan, dan pembuatan BPJS-nya. Memberikan referensi, sumber informasi, dan contoh dokumen. Ya, jadi adalah semua tadi Bapak Ibu kalau uji offline wajib open book. Ya, jadi wajib open book, boleh membuka laptop, boleh membuka handphone, boleh membawa kalkulator. Ya, intinya semua jawaban itu ada di PowerPoint yang saya berikan ini ya, dan PowerPoint ini kami berikan adalah setelah diklat karena mengingat kadang ada yang namanya syarat-syarat PowerPoint itu diberikan kepada asesi setelah uji kom. Apa yang dilakukan oleh asesor pada saat uji kompetensi adalah observasi aktivitas di tempat kerja simulasi. Karena kita offline, kalau online jadi tidak ada observasi ya. Lalu memeriksa jawaban tertulis ya, tadi tertulis adalah kami memeriksa jawaban Bapak Ibu yang kami berikan secara tertulis. Ya, walaupun secara online ya sebetulnya online juga menjadi rahasia ya antara satu asesi dengan satu asesor ya. Tidak boleh satu asesi sama memiliki jawaban yang sama. Jadi tidak boleh. Jadi kami walaupun Bapak Ibu nanti akan mengirimkan berkas itu ke kami, harapannya satu email satu asesi atau satu WA satu asesi, tidak boleh dibikin Google Drive secara bersama-sama. Karena untuk menjaga kerahasiaan antara para asesi dan asesor. Jadi tolong satu asesi dan satu asesor adalah satu email yang ditentukan.
Memeriksa kelengkapan dokumen dan formulir yang dibuat. Tadi ya, formulir yang dibuat itu ada Excel dan Word berkaitan dengan SOP, berhubungan dengan penghitungan BPJS dan sebagainya. Memberikan rekomendasi ya setelah kita mendapatkan seluruh data apel 1, apel 2, lalu kita setelah melakukan asesmen, uji secara online ataupun offline, lalu kita memberikan rapat pleno hasilnya, maka kita memberikan yang namanya kompeten atau belum kompeten. Saya harap semua kompeten karena semua soal dan jawaban sudah kami sampaikan secara gamblang, dalam arti jawaban ada di staf PowerPoint, ya, dan jawaban juga ada di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Saya harap semuanya kompeten. Kalaupun ternyata ada yang belum kompeten, maka kami memiliki kesempatan di lain kesempatan. Namun lebih baik Bapak Ibu bisa menyelenggarakan sekarang, ya, di masa mana ada setahun sekali kita mendapatkan hibah dan setahun sekali kita bisa didapat uji secara online dan offline. Karena tidak semua LSP menyelenggarakan secara online. Hanya LSP yang mendapatkan surat lisensi dari BNSP yang bisa menyelenggarakan asesmen jarak jauh atau online. Karena informasinya tahun 2023 seluruh LSP yang mendapatkan lisensi secara online akan dihapus. Lisensi online itu dulu diberikan karena ada COVID, ya, pandemi, ya. Jadi sertifikasi online wajib diberikan. Tapi mungkin pandemi sudah berakhir, maka tahun 2023 arahan dari Ketua BNSP tidak ada lagi uji online. Semua harus offline. Walaupun skemanya kewirausahaan maupun SDM wajib offline. Jadi kesempatan terakhir Bapak Ibu di tahun ini, tahun terakhir kita online dan bisa mendapatkan kesempatan hibah juga, maka digunakan sebaik-baiknya untuk dapat mengerjakan secara benar dalam setiap dokumen dan formulirnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sudah 1 jam kita pemaparan untuk materinya SDM. Sebelum kita akan masuk ke template-template atau dokumen yang perlu dibuat, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Sambil saya stop share ya. Monggo Bapak Ibu. Tanya Pak Arief. Oke. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan. Saya tanya Pak Edi. Silakan. Pak Stiono. Terima kasih Pak Arief. Tadi yang di Pak Ya, silakan Pak Stiono atau Pak Edi dulu, monggo. Baik Pak. Saya dulu ya, Nun Sewu. Monggo. Jadi Pak, ini tadi yang terkait dengan rincian iuran pekerja itu tadi kan Pak Arief memberikan contoh ada 10 tadi. Nah, berarti ini sebenarnya kita mengisi sesuai dengan asli atau hanya simulasi atau hanya contoh-contoh saja itu Pak Arief. Mohon penjelasan dulu Pak. Matur nuwun. Oke. Baik, saya jawab langsung ya Pak Edi, bahwa itu standar yang dibuat oleh BNSP semacam itu Pak. Jadi rincian-rincian itu adalah yang ditentukan oleh Kemenaker dan BNSP. Adapun biasanya bisa disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan Bapak Ibu, di perguruan tingginya, di perusahaannya. Kecuali boleh menambah adalah struktur gaji. Karena mungkin banyak struktur gaji yang tidak sesuai dengan UMK atau UMR, maka yang penting merubah hanya struktur gaji. Mungkin kalau gajinya saat ini 1,2 ya Pak. Kalau 1,2 kan tidak bisa menghitung BPJS Pak, gitu ya. Jadi dibuatlah struktur gaji di atas UMR atau UMK untuk menghitung berapa iuran BPJS yang perlu dibuat, gitu Pak. Lalu untuk 10 item ini tidak harus Bapak Ibu isi semua ya. Kalaupun mau dibuat semua,
akan lama jika Bapak akan meng-cross-check ke bagian SDM atau bagian kepegawaian. Ya. Kalau untuk cepat, monggo minimal ada struktur gaji utama yang perlu diisi dan pengupahan lainnya. Gitu Pak. Gitu Pak Sumantri, bisa diterima? Jadi matur nuwun Pak Arif. Iya, sami-sami. Terima kasih penjelasannya Pak. Silakan Pak Setiono, kami persilakan Pak Setiono. Monggo Pak Setiono. Oh, belum kedengeran Pak Setiono. Belum kedengeran. Oh, nggak ada suaranya Pak Setiono. Oh, Mas di unmute Pak Setiono. Enggak. Nggak ada kedengeran Pak Setiono. Atau di chat aja Pak, chat room aja. Belum Mas Tiono, masih unmute. Baik. Oke Pak Digdoyo, untuk apel 02 online itu habis ini Pak Digdoyo, habis ini kita share untuk apel 02 yang perlu diisi oleh ASESI untuk yang uji online. Nanti habis ini kita akan share bersama-sama apa aja yang perlu disiapkan ASESI khususnya online. Nah, Bapak Ibu sudah pirso ini ya? Sudah pirso belum? Sudah pirso? Sudah Pak. Baik. Sudah Pak. Ini adalah nanti salah satu contoh format uraian jabatan adalah satu mengidentifikasi jabatan. Nama jabatannya ringkas saja ya. Jadi ringkas saja. Yang perlu dibuatkan adalah tidak perlu panjang lebar karena ini yang online itu menulis bisa menggunakan komputer ya. Tapi kalau offline itu menggunakan tulis tangan. Jadi yang online bisa ringkas, substantif, kapital semua dan kapital di depan dan sebagainya. Kalau online semacam itu, kalau offline juga sama, cuman menggunakan tulis tangan. Begitu ya. Kode jabatan bisa iya, bisa tidak. Ini biasanya kode ini akan diminta di bagian administrasi jabatan atau di bagian SDM atau bagian kepegawaian. Ya, boleh dibuat, boleh tidak. Karena ini biasanya nggak semua perguruan tinggi melakukan kode jabatan. Lalu unit kerja. Unit kerja ini biasanya di bidang-bidang mana, eselon berapa, dan bertanggung jawab kepada apa jabatannya. Nah ini adalah struktur yang perlu dibuat, diisi ya. Karena ini sudah dibuat, silakan diisi nanti semacam ini. Lah kalau online itu sudah bisa menggunakan apa yang ada di kampus, ya boleh, tinggal di print aja, tinggal di print. Kalau offline bisa
mengeprint yang ada di setiap instansinya masing-masing, atau menggambar ulang di kertas jawaban, boleh. Cuman kalau menggambar ulang di kertas jawaban butuh waktu lama, sehingga alangkah baiknya Bapak Ibu yang offline silahkan mengprint di setiap instansinya masing-masing. Boleh. Jadi struktur itu organisasi boleh di print sesuai dengan organisasinya. Kalau mau ketik ulang juga boleh. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ikhtiar jabatan, urian tugasnya, bahan. Nah, ini juga sudah ada template-nya, nanti adalah terdiri atas data orang, benda yang merupakan masukan untuk proses dalam hasil kerja. Alat kerjanya, ya, ini saya pikir kalau akademisi jelas ya, pasti mesin, komputer dan sebagainya. Nggak harus penuh ya, nggak harus penuh. Semua kolom ini minimal 3 aja, minimal 3 DC ya. Ini juga sama, minimal 3 DC. Sama, ini minimal 3 DC. Oke, ini adalah juga minimal 3 DC. Nah, ini kondisi lingkungan kerja. Tempat kerjanya bagaimana, suhunya, udaranya, ukuran ruangannya berapa, letaknya, penerangannya bagaimana, suara itu kebisingannya, keadaan tempat kerjanya bagaimana, getaran ya, getaran bisa dari kalau di pinggir jalan pasti getarannya sangat tinggi dan sebagainya. Resiko bahaya secara fisik dan mental ya, penyebabnya apa. Ini kadang ada juga kalau kemarin itu yang menjadi dasar risiko pekerjaan dalam kepolisian kemarin mentalnya adalah tadi ya, tekanan pimpinan ya, bahwa kalau jenderal suruh menembak ya, jadi tidak perlu tanya alasannya kenapa, penyebabnya apa, dan tidak perlu diisi. Tapi saya pikir ini pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu yang sehubungan dengan kegiatan di perguruan tinggi. Apakah ada yang sampai ke mental, apakah ada apa tidak, saya tidak tahu ya. Monggo jujur aja di situ, kalau mungkin tekanan dosen tinggi ya kan harus Scopus, kalau harus segera profesor, silahkan dibuat, dijawab seadanya. Syarat jabatan ini juga ada ya, nanti sudah ada pangkat golongannya, levelnya, pendidikan sebagainya. Ini semua sudah ada, ya udah. Yang penting sampai terakhir ini satu lembar tugas ya di KK 1 diketahui oleh jabatan, dan ini adalah sampai dengan perguruan tinggi adalah rektornya. Ya itu boleh dimintakan rektor pada saat uji kom bersama. Itu yang untuk KUK 1. Kalau yang ini semua menggunakan Excel. Sebentar, saya bisa nggak share Excel-nya sebentar. Mau sebentar, sambil nunggu Excel saya jawab Pak Sutiono. Ketika saya di BMD pernah mau uji kompetensi SDM yang menggunakan Kertan, tetapi karena COVID-19 jadi gagal. Oh gitu. Kalau Pak Sutiono sekarang kan sudah pensiun ya, di pensiun sebagai direktur BUMD ya, sudah pensiun sebagai direktur BUMD, maka di sini Pak Sutiono menerapkan diri sendiri sebagai pengusaha Pak. Kebetulan Pak Sutiono sebagai pengusaha ekspor untuk kayu itu ya Pak ya. Jadi itu aja Pak ya. Jadi Bapak sebagai direkturnya perusahaannya Pak Sutiono aja yang sekarang. Kalau udah pensiun tidak perlu ya, karena nanti akan berhubungan dengan tingkatan lebih tinggi laginya, seperti bupati gitu kan. Jadi saya pikir Bapak sebagai direkturnya aja di perusahaannya Bapak Ibu sekarang, Pak Sutiono pegang sekarang. Itu ya Pak ya. Baik. Saya share lagi sebentar ini. Oke. Bapak Ibu, apa kelihatan ini yang Excel? Kelihatan tidak? Belum, Mbak. Belum, sebentar. Kalau ini makanya kadang saya agak, kalau Excel itu nggak begitu muncul di sini. Pak. Belum ya? Oh, baru ini, baru apa? Baru filenya, Pak. Ya, ini Tampilan sudah. Excel-nya belum. Oke, sebentar. Ini kadang Oh, ada. baru materi SDM staff. Oke, ini sebentar. Ini oke saya.
Kalau Excel kadang nggak bisa muncul di sini, sebentar. Caranya. Oh, nggak bisa kalau ini. Excel ternyata saya nggak bisa. Lalu payroll tadi. Oke. Payroll apakah sudah muncul juga payroll? Share. Oke. Payroll juga nggak muncul ya kalau yang Word-nya. Ini kadang kami kalau pakai laptop ini kadang ya PowerPoint, hanya PowerPoint yang bisa ditampilkan, yang Excel sama Word tidak bisa ditampilkan. Mungkin di double klik dulu, Pak. Di double klik coba. Jadi ini pakainya. Oke. Ini tidak ada sih. Yang penting tadi ya Bapak Ibu, nanti bisa bisa dipelajari mengenai tadi ini sudah munculkah? Yang Word? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini adalah yang berhubungan dengan manual book payroll ya. Jadi ini nanti saya share ke Bapak Ibu, nanti bisa dibuat semacam ini. Tinggal nanti diganti nomornya, tanggalnya, dan lingkup kerjanya masing-masing ya Bapak Ibu. Yaitu yang perlu dikumpulkan Bapak Ibu, dokumen terkait tadi berhubungan dengan payroll apa aja. Ini nanti kami share, silakan Bapak Ibu buat yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Ini diganti, disusun oleh siapa, dan ini tanda tangan setiap pemangku kebijakannya. Dan tanggal ini sesuai dengan tanggal Bapak Ibu ujian. Ya, baik online maupun offline dibuat jadwalnya untuk sesuai dengan tanggalnya. Ini nanti saya share penugasannya. Lalu sebentar, yang Excel ini adalah semacam ini. Oke. Oh, Excel itu oke. Tetap Excel nggak bisa ini, sebentar, nggak bisa. Excel nggak bisa. Excel itu adalah menghitung. Oke. Lalu SOP. SOP untuk pendaftaran asuransi BPJS Kesehatan. Ini sudah muncul? Apakah sudah muncul SOP pendaftaran BPJS Kesehatan? Belum, Pak Arif. Belum, Pak. Oh, Mbak. Oke, sebentar. Masih di Finder. Oke. Kok muncul? Oke, intinya itu Bapak Ibu yang untuk Excel perhitungan ya. Seperti tadi disebutkan bahwa ada 10 yang perlu diisi. Silakan bebas Bapak Ibu untuk mengisi sesuai dengan teman-temannya ya. Tadi temannya itu siapa aja, ini perlu diisi, nanti kita kasih formnya, diisi.
asal yang tanda tangan ini jangan masukkan ke sini ya. Contohnya karena ini pimpinannya, sehingga ini khususnya sebagai staf-stafnya saja. Bebas nama pekerjanya siapa aja, kami persilahkan minimal 10 saja ya, jangan banyak-banyak. Nah, nanti minimal 10, nanti kami akan iurannya berapa, jumlah berapa, dan di soal itu sudah kami berikan rumus perhitungannya di atas di sini. Jadi kalau nanti perhitungannya 3,7%, di atas ini ditentukan daripada upahnya berapa. 2% untuk JKM dihitung daripada jumlah awal upahnya berapa. Itu ya. Jadi itu yang perlu diisi. Boleh dirubah hanya di status jumlah saja Bapak Ibu. Karena ini sesuai dengan UMK atau UMR. Tapi kalau iuran jangan dirubah karena sudah standar dari BPJS. Contohnya iuran JKK-nya 3,7% ya dari total upah gitu ya. Jadi jangan dirubah nominal persenannya, tapi dirubah dari jumlah upahnya saja. Itu untuk BPJS. Standar kemampuan rata di sini tidak ada ujian untuk standar rata-ratanya berapa. Nggak ada di uji kaum. Lalu adalah oke, jadi itu yang dikeluarkan dalam ujian dan dikeluarkan dalam uraian jabatan. Nah, nanti ada ujian-ujian lain yang berhubungan dengan ISAI. Ya, contohnya adalah apa perangkat analisa jabatan. Jadi awal ya, di awal sekali ada perangkat jabatannya. Oke, ini ya perangkat jabatannya. Ya, tadi nama jabatannya apa, lokasinya di mana dan sebagainya. Nah, terus metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket. Itu aja ya yang menggunakan metode. Lalu pertanyaan kedua adalah jam sostek tadi. Jam sostek adalah jenis-jenis program sosial tenaga kerja tadi ya. Untuk kesehatan, kematian, pensiun, dan sebagainya. Simpel aja, jadi tidak perlu ditulis komplit. Apalagi yang offline ya, kadang capek tangannya kan, jadi simpel aja. Sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalau jenis jaminan sosial yang diselenggarakan, ya udah jam sostek untuk kecelakaan kerja. Seperti awal tadi ya, saya share lagi yang awal itu. Oke. Jadi ini, jadi Bapak Ibu, kalau ditanya simple semacam itu, jawabannya simpel juga, jangan diperpanjang. Gini, jenis-jenis jaminan sosial yang ada di perguruan tinggi saudara. Jadi ini ya yang ada, cuma 5, jawab 5. Jangan dilebarkan menjadi apa itu jaminan kesehatan, apa itu jaminan tenaga kerja, apa itu jaminan tua. Karena pertanyaannya adalah jenis-jenisnya. Kecuali kalau tolong jelaskan dan jawab jaminan apa yang ada di kampus Bapak Ibu, silakan dirangkai setiap jaminan. Tapi kalau ditanya jenis-jenis apa aja, cukup 5 aja ya. Kadang merasa bahwa saya ingin paling rajin gitu ya, menjawab semuanya diberikan keterangan, tapi itu akan memperlambat jadwal ujian Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, mudeng Bapak Ibu ya, mohon disimak bahwa tidak perlu panjang lebar. Oke, terus dokumen apa yang perlu disiapkan untuk, nah dokumen yang perlu disiapkan adalah ini aja, cukup mengisi hanya ini, memindahkan ini ke dalam soal selanjutnya. Jadi dokumen cukup ini, tidak perlu menambah dokumen lain. Ya, nggak perlu adanya SK mengajar, nggak perlu adanya surat fotokopi KK, nggak perlu. Ini aja yang dipersiapkan. Jadi tolong menjawab sesuai dengan KUK berdasarkan dokumen yang sudah dilampirkan dalam ini. Baik. Lalu itu ya dokumennya. Terus apa aja penghasilan non upah? Ya udah ini aja. Sorry. Penghasilan upah. Nah, tadi ya, penghasilan upah tadi. Lah ini. Penghasilan non upah. Tadi ada, nah ini. Jadi jangan banyak-banyak gitu ya. Penghasilan upah simpel ini aja. Ada upah minimum, ada struktur dari data upah, ada uang lembur dan sebagainya. Ini cukup
ditulis simple, jangan diberikan pengertian-pengertiannya karena akan memakan waktu Bapak Ibu menguji, menjawab pertanyaan. Ya kadang itu mau rajin tapi ternyata memperlambat waktu ujian. Kan ujiannya sangat simpel karena sudah ada di setiap pertanyaan. Sudah, ini bagaimana penerapan SDM di perusahaan Bapak Ibu? Tadi adalah begini contohnya. Oke, penerapan SDM. Oke, ya ini. Penerapan EMSDM di kantor Ibu. Apa? Ada biaya pengobatannya ya. Jadi kita ada pertama mendaftar kehadiran pegawai. Kalau sakit ada surat izin dan sebagainya. Terus penggajian pegawai berdasarkan daftar hadir. Setiap saat ada pelatihan, lalu diberikan asesmen. Dah gitu aja ya. Jadi sangat simpel yang dijawab. Lalu apa aja database kepegawaian? Nah ini. Database pegawaian ini dituliskan. Karena di soal ada ya. Di soal itu bisa kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Nggak bisa kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan. Jadi itu soalnya. Soalnya itu ya. Jadi nanti pun maupun online maupun offline sama. Database apa aja yang ada di kepegawaian. Ini dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi sangat simpel. Jangan Bapak Ibu menceritakan apa itu formasi pegawai dan sebagainya. Karena tadi lama Bapak Ibu memberikan jawaban. Kasihan juga ya asesor menunggunya. Jadi itu ya Bapak Ibu yang offline apalagi. Saya harap pertanyaan itu harus cermat apa yang diminta. Karena itu tadi bagaimana seorang asesi menjeli, menjawab semua pertanyaan. Bukan kita mau mencari argumen. Jadi bukan esai, tapi memindahkan setiap komponen ini ke dalam suatu lembar jawab. Itu ya Bapak Ibu untuk kisi-kisi menjawab sebuah pertanyaan tulis uji online maupun offline. Sebentar ada pertanyaan di sini sebentar. Baik. Ya, Pak Ade. Ya, ini pemberian template. Ya, nanti ada ya pemberian template. Kita akan share. APL2 online itu tadi saya sebutkan. Pak Sudian sudah. Oh, linknya sudah dibagi oleh Pak Ridwan. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi linknya ya. Tolong semua nama kapital ya, karena kadang ada yang non kapital ada ketinggalan satu huruf gitu ya. Sehingga kalau bisa semua kapital untuk nama saja. Materi PowerPoint nanti akan di-share Bapak ya di grup dan nanti template juga akan di-share. Nanti bisa semua pertanyaan di grup boleh. Itu ya Bapak Ibu, kisi-kisi menjawab pertanyaan untuk uji kom supaya tidak memakan waktu yang cukup lama. Mungkin silakan mau bertanya, kami persilakan. Ya, Pak Ade. Monggo Bapak Edu ya, silakan Pak Edu. Iya, dari untukku Pak. Pak Edu. Saya itu sudah BPJS-nya itu sudah terambil. Itu perlu mengisi di form BPJS enggak? Oh gitu. Baik. Apalagi sudah Pak gitu aja? Ya udah itu aja. Baik, Pak Edu ini kan ibarat kata Bapak itu adalah merupakan staf dari Unwiku gitu ya. Jadi nanti yang mengisi itu adalah bagian kepegawaiannya. Jadi yang kepegawaian Bapak Ibu, Pak Edu memberikan dokumen apakah pengajuan kembali apa tidak. Tapi kalau sudah tidak ada, berarti tidak perlu diajukan kembali. Mohon maaf Pak Edu, keluar BPJS kenapa Pak? Pensiun atau apa? Waktu itu ada surat edaran bahwa saya sudah masuk ke usia 57, itu bisa diambil. Oh enggak. Ya. Bisa ada edaran juga kemarin kalau suami istri PNS atau ASN, BPJS-nya wajib keluar gitu kan. Itu juga ada edaran baru. Boleh. Jadi itu adalah yang seolah-olah membuat itu adalah Pak Edi Sumantri, Pak Edi. Jadi gitu ya. Nah, jadi Pak Edu tidak perlu membuat di dokumen ya, tapi yang membuat Pak Edu Sumantri. Boleh Pak dimasukkan hanya untuk template aja boleh Pak. Tapi kalau untuk pengajuan ke BPS-nya saya pikir tidak perlu karena Bapak sudah dianggap di atas 57 mau pensiun dan atau Bapak Ibu yang akan dan memiliki suami atau istri PNS itu kan nggak boleh lagi mengajukan BPJS ya. Jadi itu untuk simulasi boleh dimasukkan ya Pak untuk tugas ini, tapi untuk kenyataannya jangan dimasukkan gitu Pak.
Nggih. Terima kasih Pak Arif. Nggih, sama-sama. Monggo silakan Bu Sri mau anu. Saya Pak Ije, dan Nggih. saya Pak Arif. Nggih. Ije, terima kasih Pak Arif. Ije. Nggih, Bu Sri. Menyambung tadi terkait dengan yang BPJS tadi, Pak Arif ngendikan kalau yang suami istrinya PNS sudah tidak bisa mengajukan nopo tadi Pak? BPJS. Ije, yang suami istrinya PNS. Ije. Itu ada peraturan di mana jikalau salah satu pasangan itu menjadi ASN atau PNS karena sudah dibayar negara, sehingga dia boleh tidak mengisi BPJS atau tidak mendapatkan dan membayar BPJS karena sudah ditanggung oleh pasangannya, gitu Bu. Oh iya. Nah kalau yang pensiunan Pak, non sewu. Kalau pensiunan itu untuk pengajuan BPJS-nya pasti ditolak kan Bu, ya. Pensiunan pasti ditolak. Tapi kalau untuk tugas ini boleh dimasukkan Bu, ya. Ya artinya kan? yang suami atau istrinya pensiunan loh Pak. Bukan yang bersangkutan, tapi yang gitu. suami. Contohnya Bu Sri, suami Bapak pensiun gitu ya, tapi PSA. Boleh Bu. Itu hanya berlakunya masih aktif di ASN atau PNS karena itu ditanggungkan kepada negara. Pertanyaan saya, dalam tanggungan pensiunan Bapak, ada nggak masih tanggungan istri? Nggak ada kan ya? Nggak ada, makanya itu wajib Ibu membuat BPJS gitu. Gitu. Kalau untuk kemudian tugas boleh, kalau di tugas boleh membuat semacam itu boleh. Kalau di luar tugas juga boleh mengajukan BPJS Bu, karena sudah nggak ada tanggungan negara buat Ibu kan, gitu. Kemudian tentang contoh tadi Pak, ini kami harus mengambil contoh dari dosen-dosen atau boleh tenaga yang administrasi Pak untuk data yang rincian tadi itu? Boleh, kalau simulasi tugas itu boleh Bu. Yang penting ada 10 nama itu, boleh dari teman sendiri boleh, ya contohnya Pak Edi boleh, Pak Azizu boleh, Bu Ratna boleh, Bu Fatma boleh dimasukkan. Tapi yang tanda tangan Ibu Sri Sundari gitu loh. Ya. Boleh ya. Kalau yang dimasukkan tugasnya Pak Sumantri, Pak Edi, berarti yang Pak Edi Sumantri nggak boleh masuk ke pengajuan BPJS karena yang tanda tangan adalah Pak Edi Sumantri. Itu Bu. Jadi dibolak-balik aja. Kan kebetulan yang ikut ini kan pengajar semua nih Pak dosen. Pertanyaan saya yang tenaga administrasi loh Pak. Kalau kita mengambil dari administrasi boleh tidak Pak? Boleh Bu, boleh. Kalau untuk menggenapi 10 boleh. Oh, yang penting ada data NIK-nya ya Bu ya. Ada NIK-nya. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bu Sri. Silakan bagi yang lain. Pak Arif. Mohon maaf Pak Arif, ya saya ingin tanya lagi tapi ini agak sedikit yang sudah kemarin terjadi. Beberapa waktu Pak. Edi Pak, Edi Sumantri Pak. Oh Pak Edi, oke Pak Edi, Pak Edi masih. Begini Pak, jadi beberapa waktu yang lalu itu kan sebetulnya saya sendiri ditanggung oleh istri karena ASN. Nah, tapi di tempat saya juga ditarik untuk BPJS. Saya sampai menanyakan ke mana saja kok jawabannya hanya itu aturan gitu loh. Mungkin Pak Arif punya apa sih sebetulnya ini ya. Meskipun saat ini tadi Pak Arif ngendikan tadi sudah mulai direvisi ya, boleh tidak mengajukan untuk BPJS itu kalau yang salah satu pasangannya ASN begitu. Nah dasar kemarin itu loh, saya kok merasa bertahun-tahun saya bayar 2 gitu. Mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan Pak Arif. Terima kasih. Kalau Pak Edi saat ini BPJS itu yang bayar pribadi atau kampus? Kalau saat ini kampus Pak. Kampus ya. Ini tergantung juga kampus ya Ibu Bapak, bahwa memang kemarin Kemenaker menyampaikan bahwa untuk aturan BPJS di situ kalau salah satu pengajuan pegawai itu yang sudah ditanggung negara, alangkah baiknya tidak memiliki BPJS kembali ya, karena bisa dia merepotkan si pengguna BPJS atau perusahaan atau perguruan tingginya. Tetapi kalau perusahaan atau perguruan tingginya masih memberikan dana
BPJS ya, itu Bapak boleh milih mau tetap menggunakan BPJS itu ya dengan kelas yang diberikan oleh perguruan tingginya atau pengajuan usul pemberhentian ya. Jikalau pemberhentian BPJS karena Bapak sebagai bagian tanggungan ASN karena istrinya ASN, maka boleh juga pengajuan secara penuh atau pengajuan putus ya, di mana putus itu ya Bapak sudah saat ini nggak boleh lagi pengajuan BPJS ya. Kalau pengajuan penuh, Bapak berarti mendapatkan imbal balik dari iuran yang selama ini Bapak tanggung gitu. Cuman kadang lama Pak pengembaliannya ya, ada survei dan segalanya apakah benar perusahaannya membayar sekian dan Bapak benar-benar tidak, mohon maaf ya, ada gangguan penyakit yang kronis dan sebagainya, itu bisa tahap BPJS yang akan mensurvei tindakan semacam itu Pak. Itu Pak, monggo pilihan ada di Bapak ya, tapi ada di Bapak, silakan nyaman dengan BPJS atau nyaman dengan jaminan yang diberikan negara melalui pasangan ASN gitu Pak. Monggo. Oke. Oke, matur nuwun Pak Arif. Sami-sami. Monggo silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ya nanti baik Bu, nanti akan saya share PowerPoint tugas dan record Zoom-nya. Kalau dari Unda, apakah ada pertanyaan? Kami silakan. Dari Pak Charles tadi sudah ya, dari Universitas Koirun, dari UNES juga sudah, Pak Danang, ini ada, Uniko sudah banyak. Kalau dari Mas Fadlan, mau nggak menambahkannya dari Padang, gimana Padang? Silakan Mas Fadlan. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi dengan kapital semua, karena nanti akan berpengaruh terhadap sertifikat diklat ya. Lalu kedua adalah pemberitahuan untuk seluruh sesi yang uji offline itu tanggal 18 untuk teknisi, akademisi atau tendik ya, tenaga kependidikan, jam 1 siang di lantai 3 ruang sidang Bunda. Untuk dosen dan pejabat struktural itu di hari Jumat pukul 09, ruangan sama di lantai 3 ruang sidang Bunda. Itu mungkin hal-hal yang nanti akan kami share soal-soalnya. Bapak Ibu, absen lagi nggak apa-apa Bu, yang penting kapital semua ya. Ini lengkap dengan gelar nih Pak Arif. Oh, nggak perlu Bu, hanya tidak itu ya. Nama aja tanpa gelar. Lalu nanti untuk yang online kami akan berikan soal-soal ini ya. Soal ini kita tidak berikan secara penuh ada 50 halaman. Jadi kita berikan hanya 5 halaman saja Bapak Ibu yang Bapak bisa menjawab di kolom itu ya. Sesuai dengan tadi singkat-singkat aja gitu ya. Lalu form-form yang nanti kami bagi ada PowerPoint, ada Word, ada Excel, yang Ibu Bapak hanya mengganti nama perusahaan dan nomornya, nama perguruan tingginya, ya, dan nomor-nomor sesuai SOP yang kita buatkan. Jadi lebih mudah Bapak Ibu untuk mengisi template-template yang nanti akan diisi di APL 02 bagi yang online. Bagi yang offline, APL 02 secara manual ya, nanti kita isi bersama-sama. Penulisannya mohon jangan lupa simpel-simpel aja karena kita juga sudah sesuai dengan standar ya. Jadi jangan merangkai kata yang indah karena standarnya hanya jenis-jenisnya aja gitu. Mungkin itu. Mungkin Pak Ridwan mau sebagai pelaksana Zoom mau mengambil foto, kami persilakan Pak Ridwan.
Ini sudah komplit 56 sehingga sudah hampir 65%. Pak Ridwan, kami persilahkan untuk mengambil foto bersama dengan mohon Bapak Ibu on cam sebentar. Oke. Sudah siap Pak Ridwan? Oke, sampun ya. Kita wakili Mariswan. 1 slide pertama, 1, 2, 3. Mohon maaf ternyata ada dari Universitas Widya Mataram, Pak Cahya dan Pak Bahri dan Dr. Jumadi. Mohon maaf tadi saya tidak sebut ya. Karena baru tahu pada saat foto bersama. Mohon maaf tadi dari Widya Mataram Jogja. Aman Pak Arif, aman. Mohon maaf Siap. ya. Siap. Tapi sudah bisa Aman. mengikuti ya Pak Cahya ya. Baik. Siap. Sudah dari tadi Pak. Baik. Baik itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti malam ini atau besok pagi maksimal kita share template-template yang perlu dibuat Bapak Ibu, dan nanti kami tunggu maksimal di tanggal 24 untuk yang online, yang offline kami tunggu nanti di tanggal 18 dan 19. Jika selama pemberian refreshment ini saya dan Pak Ridwan ada salah sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf, dibuka pintu maaf. Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir malam-malam untuk dapat mengikuti refreshment kali ini. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Salam untuk Pak Charles, yang ini jam 10 lebih ya Pak Charles ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Arif. Sami-sami Bu. Nuhun Pak Arif. Sami-sami Pak. Matur nuwun Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edu. Assalamualaikum Pak Arif, matur nuwun. Sami-sami Bu. Ini Pak. Soon, the